Shin Tae-yong coret 3 pemain bintang demi 2 bintang baru yang bikin timnas Indonesia berpeluang menang besar. Meski unggul dalam segalanya, Jepang tak mau remehkan timnas Indonesia. Ini kejutan yang membuat mereka khawatir. Tragis, penyesalan Tom Hayes setelah Almere City dibantai Mas Hilgers di FC Twente 5-0 tanpa balas. Peluang emas yang terlewat. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong coret 3 pemain bintang demi 2 bintang baru yang bikin timnas Indonesia berpeluang menang besar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat keputusan mengejutkan dengan mencoret 3 pemain bintang demi memberikan kesempatan bagi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Keputusan ini muncul menjelang laga krusial melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mas Hilgers dan Eliano Reijnders berpeluang memperkuat skuad Garuda, namun kedatangan mereka berarti beberapa pemain yang sebelumnya dipanggil harus kehilangan tempatnya. Selama ini Shin Tae-yong dikenal memanggil 26 pemain untuk menghadapi 2 laga sekaligus dan jumlah tersebut diperkirakan tetap akan dipertahankan dalam pertandingan mendatang. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa Shin telah mengantongi 26 nama yang akan didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Sekarang kami sudah memiliki 26 pemain. Namun kami harus melihat apakah Coach Shin akan tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, ungkap Sumarji. Dengan masuknya Mas Hilgers dan Eliano Reijnders, beberapa nama besar kemungkinan tidak akan masuk dalam daftar panggilan. Di antara yang diprediksi dicoret adalah Wahyu Prasetyo dari Malut United dan Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Keduanya berposisi sebagai bek tengah sama seperti Hilgers. Selain itu ada juga beberapa fullback seperti Kelvin Verdong dan Nathan Chu Aon yang dapat berperan sebagai bek tengah. Namun tidak hanya mereka yang terancam dicoret. Satu nama lain yang juga dipertimbangkan adalah Jordi Amat bek Johor Darul Tazim. Meskipun Amat baru saja pulih dari cedera dan tampil dalam kemenangan 6-1 timnya di Liga Super Malaysia, Sumarji menyatakan bahwa belum ada kepastian apakah ia akan dipanggil. Saya belum bisa memastikan itu, jawab Sumarji saat ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan Jordi Amat. Dengan berbagai perubahan ini, harapannya adalah para pemain yang terpilih dapat memberikan performa terbaik di lapangan. Timnas Indonesia berusaha meraih kemenangan dalam kedua laga tersebut yang tentunya akan memperbesar peluang mereka untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi. Para penggemar pun semakin penasaran. Siapakah yang akan terpilih dan bagaimana nasib timnas Indonesia di kualifikasi ini? Meski unggul dalam segalanya, Jepang tak mau remehkan timnas Indonesia. Ini kejutan yang membuat mereka khawatir. Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong kini berjuang keras dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bergabung dalam grup C, Indonesia harus menghadapi tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Jepang. Hingga saat ini skuad Garuda berhasil menahan imbang 2 raksasa Arab Saudi dan Australia dan selanjutnya akan melawan Bahrain serta Cina. Di antara lawan-lawannya, Jepang menjadi tim yang paling diperhitungkan karena telah meraih 2 kemenangan telak di pertandingan sebelumnya. Jepang yang dikenal sebagai salah satu tim unggulan dengan kualitas pemain yang luar biasa dan pengalaman di pentas Piala Dunia tentu menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan mereka. Meskipun demikian, media Jepang tampaknya enggan meremehkan potensi timnas Indonesia. Salah satu outlet berita Jepang, Hochi News, memberikan perhatian khusus pada kekuatan yang dimiliki oleh skuad Shin Tae-yong. Dalam ulasannya, Hochi News menyoroti perjalanan timnas Indonesia yang berhasil lolos dari babak kedua kualifikasi dengan catatan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan.
Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Tulis mereka menegaskan bahwa Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. Media Jepang ini juga mewaspadai potensi besar yang dimiliki oleh tim asuhan Shin Tae-yong yang didominasi oleh banyak pemain muda. Dalam dunia sepak bola, kehadiran pemain muda seringkali menjadi aset berharga karena mereka biasanya memiliki semangat juang dan tenaga yang melimpah meskipun kurang pengalaman. Timnas yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong yang sebelumnya melatih timnas Korea memiliki banyak pemain berusia awal 20-an, lanjut Hochi News. Kehadiran generasi muda inilah yang membuat media Jepang khawatir karena mereka menyadari bahwa timnas Indonesia dapat mengacaukan rencana Jepang untuk menyapu bersih kemenangan di babak ketiga kualifikasi ini. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang dijadwalkan berlangsung pada 15 November mendatang. Meskipun tantangannya terlihat berat, bukanlah hal mustahil bagi timnas Indonesia untuk menggagalkan ambisi Jepang dalam meraih kemenangan sempurna di grup C. Dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengejutkan banyak pihak dan menciptakan momen bersejarah di pentas internasional. Tragis, penyesalan Tom Haye setelah Almer City dibantai Mas Hilgers di FC Twente 5-0 tanpa balas. Peluang emas yang terlewat. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengungkapkan rasa penyesalannya setelah Almer City mengalami kekalahan telak 0-5 melawan FC Twente dalam lanjutan Eredivisie yang digelar pada Minggu malam 22 September 2024. Dalam pertandingan itu, Haye diturunkan sebagai starter namun hanya bertahan selama 57 menit sebelum ditarik keluar. Dalam wawancaranya, Tom Haye menyatakan bahwa timnya sebenarnya memiliki peluang untuk memberikan perlawanan yang berarti terhadap FC Twente. Kami bisa saja tampil lebih baik. Namun ia merasa momentum penting bagi Almer City telah hilang, terutama setelah kebobolan gol pertama oleh Sam Stein di menit ke-9, ujarnya. Haye mengamati bahwa setelah kebobolan Almer City memiliki beberapa kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Namun peluang tersebut sirna sebelum jeda saat FC Twente menggandakan keunggulan dengan gol kedua dari Stein di menit ke-45. FC Twente sangat efektif di babak pertama. Gol yang bagus tetapi rasanya aneh. Sangat mengherankan bahwa kami tidak bisa mencetak 1 atau 2 gol setelah itu, tambahnya. Ketinggalan 0-2 menjadikan perjuangan Almer City semakin berat. Meski begitu, Haye menekankan bahwa timnya tetap optimis saat memasuki babak kedua. Namun harapan itu semakin pudar setelah gol ketiga tercipta pada menit ke-55 oleh Sam Lammers membuat mereka semakin terpuruk. Gol-gol di babak kedua cukup mudah bagi mereka, kata Haye. Haye mencermati bahwa jalannya pertandingan sangat dipengaruhi oleh momen-momen di babak pertama. Ia menyesali kegagalan timnya dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kami memiliki peluang-peluang besar, tetapi sangat ajaib tidak ada yang berbuah gol, ungkapnya. Ia juga mencatat bahwa saat lawan mencetak gol, dinamika permainan berubah sepenuhnya. Sebagai penutup, Haye merenungkan bahwa pertandingan tersebut seharusnya bisa berakhir dengan hasil yang berbeda jika saja timnya bisa lebih efektif. Mengisyaratkan harapan untuk memperbaiki diri di laga-laga selanjutnya.